Dari studio, kami kembali ke Mukmin Ashrafi yang berada di lokasi pembunuhan dan operasi yang dilakukan di kota Gaza. Dengan konfirmasi saat ini Mukmin, apa yang terungkap lebih lanjut dari kondisi saat ini? Baik Jalal, hingga saat ini sumber-sumber medis Palestina telah mengumumkan kesyahidan 4 warganya. Selain cedera, pada lebih dari 25 lainnya mengalami luka yang bervariasi, termasuk setidaknya 7 orang yang mengalami cedera serius, seperti yang digambarkan oleh sumber-sumber medis pada saat ini. Ini menjelaskan sifat penargetan Israel dengan setidaknya 3 rudal dari drone Israel yang terbang selama beberapa menit pada ketinggian rendah di atas wilayah ini, yaitu lokasi penargetan. Kemudian meluncurkan rudal dengan menargetkan mobil secara langsung, diikuti oleh rudal kedua 2 menit kemudian dengan menargetkan kerumunan warga yang bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan nyawa korban luka maupun para syuhada dan mengambil mereka dari dalam mobil yang menjadi sasaran. Kemudian mereka dikejutkan oleh drone dengan rudal ketiga, dan ini jelas memberikan peningkatan jumlah korban menjadi 25 korban yang tiba di beberapa rumah sakit Gaza, seperti di rumah sakit Al-Quds yang berafiliasi dengan bulan sabit merah yang menerima jenazah seorang syahid dan lebih dari 20 korban luka. Selain itu, rumah sakit As-Sifa yang menerima jenazah 4 syuhada dan lebih dari 10 korban luka. Dan rumah sakit Al-Auda di Nusairat mengumumkan sesaat yang lalu kedatangan 3 korban luka akibat pengeboman Israel yang menargetkan mobil ini yang melaju dari jalan pesisir Ar-Rashid yang merupakan jalan utama yang menghubungkan wilayah antara gubernuran di bagian tengah dan selatan jalur Gaza dengan kota Gaza. Dan mobil itu menurut saksi mata arahnya datang dari wilayah bagian tengah jalur Gaza menuju ke Gaza dan menjadi sasaran di lokasi tersebut. Di pihak Palestina, Hamas atau Brigadir Al-Qassam belum mengonfirmasi maupun menyangkal identitas mereka yang menjadi sasaran akibat serangan ini. Sudah menjadi kebiasaan faksi-faksi perlawanan Palestina untuk tidak mengumumkan secara resmi melalui pernyataan resmi identitas mereka yang menjadi sasaran dalam serangan yang menargetkan para pemimpin maupun elemen dalam perlawanan Palestina. Dan ini adalah serangan kedua di mana drone Israel menargetkan mobil sipil yang melaju di wilayah barat kota Gaza yang merupakan zona aman dan diklasifikasikan sebagai zona hijau. Pada akhir November lalu, drone juga menargetkan mobil sipil lain di dekat persimpangan Al-Abbas di lingkungan Ar-Rimah di sebelah barat kota Gaza. Dan operasi pengeboman Israel saat ini mengakibatkan kesyahidان 5 warga Palestina. Sudah menjadi kebiasaan juga bahwa tentara pendudukan Israel dalam setiap operasi pembunuhan mendadak dan tak terduga itu mengatakan bahwa alasan operasi pembunuhan itu adalah adanya pelanggaran Palestina atau serangan oleh faksi-faksi perlawanan Palestina terhadap pasukannya. Namun sejak pagi hari kami memantau situasi di lapangan. Saat kita berbicara telah mengakibatkan kesyahidan lebih dari 390 warga Palestina sejak dimulainya atau berlakunya perjanjian penghentian perang di Gaza pada bulan Oktober lalu.